Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cherry Gladiska dengan NIM 40122111149. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu pelanggaran HAM. Pengertian pelanggaran HAM. Terdapat ketentuan pasal 1 angka 1 UU HAM mengartikan hak asasi manusia. HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Sehubungan dengan itu, pasal 1 angka 6 UU HAM mendefinisikan kasus pelanggaran HAM adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang, termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang melawan hukum dalam mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang. Hak asasi manusia dalam UU HAM ada 8 kategori atas HAM yang mendasari sebagaimana dimuat dalam UU HAM. Pelanggaran kategori ini berarti pelanggaran atas hak asasi manusia. Berikut kategori selengkapnya. Yang pertama, hak untuk hidup. Hak untuk hidup mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf hidupnya. Hak hidup tentram, aman, damai, bahagia, serta sejahtera, lahir dan batin. Dan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Hak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Hak mengembangkan diri. Hak atas pemenuhan dasar untuk tumbuh dan berkembang. Hak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, termasuk untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan diri, dan meningkatkan kualitas hidup. Hak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, serta seni budaya. Hak untuk berkomunikasi, memperoleh informasi, mencari, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi yang diperlukan dengan segala jenis sarana yang ada. Hak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya dan hak untuk melakukan pekerjaan sosial dan kebijakan, serta mendirikan organisasi termasuk mengajar atau mendidik, juga menghimpun dana untuk keperluan tersebut. Hak memperoleh keadilan. Hak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, atau administrasi lainnya yang diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak. Hak atas kebebasan pribadi. Hak untuk tidak diperbudak atau diperhamba dalam segala bentuk dan tujuan apapun. Hak untuk keutuhan pribadi, dan karena itu seseorang tidak boleh menjadi objek penelitian tanpa persetujuan. Hak untuk memeluk agama masing-masing. Hak untuk memilih keyakinan politik dan mengeluarkan pendapatnya sesuka hati, secara lisan dan tulisan. Hak untuk berkumpul, rapat, dan berserikat untuk maksud damai, termasuk mendirikan partai politik, lembaga swadaya masyarakat, atau organisasi lainnya. Hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak mogok, hak memiliki, memperoleh, mengganti, dan mempertahankan status kewarganegaraannya, dan hak bergerak, berpindah, dan bertempat tinggal dalam wilayah NKRI, serta meninggalkan dan masuk kembali ke NKRI. Hak atas rasa aman.
hak untuk mencari suaka dalam memperoleh perlindungan politik dari negara lain, hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya, hak atas rasa aman dan tentram, serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, hak untuk tidak diganggu tempat kediamannya, hak untuk tidak diganggu hubungan komunikasinya, baik dalam surat menyurat dan atau sarana elektronik, hak bebas dari penyiksaan, hukuman, dan perlakuan kejam yang tidak manusiawi yang merendahkan derajat dan martabat manusia, hak untuk tidak ditangkap, ditahan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang, dan hak untuk hidup dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tentram. Hak milik atau hak untuk memiliki sesuatu, baik sendiri maupun bersama-sama demi pengembangan dirinya. Hak untuk bebas memilih pekerjaan dan mendapatkan pekerjaan yang layak tanpa dibedakan jenis kelaminnya dalam hal beban kerja atau upah. Hak untuk mendirikan serikat pekerja dan hak untuk menjadi bagian dari serikat pekerja. Hak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak. Hak atas jaminan sosial untuk hidup layak dan perkembangan pribadi yang utuh, dan hak untuk memperoleh kemudahan, perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus dari biaya negara bagi mereka yang berusia lanjut, cacat fisik, atau cacat mental. Hak turut serta dalam pemerintahan, hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum, hak untuk turut serta dalam pemerintahan, dan hak untuk diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan. Jenis pelanggaran HAM, ada 2 jenis pelanggaran HAM, yakni pelanggaran HAM biasa dan pelanggaran HAM yang berat. Munaf Rizal Manan menerangkan bahwa pelanggaran HAM biasa sering disebut sebagai human rights abuse atau human rights violations. Kemudian, pelanggaran HAM yang berat dikualifikasikan sebagai kejahatan sangat serius atau the most serious crime. Pasal 77 UU 26 tahun 2000 menerangkan bahwa pelanggaran HAM yang berat mencangkup 2 hal, yakni genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Pelanggaran HAM, pengertian, jenis, dan contohnya. Di Indonesia terjadi cukup banyak pelanggaran HAM. Berikut paparan pengertian pelanggaran HAM dan jenis serta contoh-contohnya. Contoh kasus pelanggaran HAM di Indonesia sangatlah banyak: pemerkosaan, perundungan, pencurian, penganiayaan, dan lain sebagainya yang melanggar segala kebebasan manusia termasuk dalam kasus pelanggaran HAM.